Halo guys, kembali lagi bersama saya Margareta Mariahi dalam YouTube channel ini. Sebelum teman-teman menonton, jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 10 standar audit untuk memenuhi tugas. Nah, yang pertama adalah kompetens atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Poin standar audit yang pertama ini masuk dalam standar umum. Dalam melakukan sebuah audit, tentu harus dilakukan oleh seseorang dengan keahlian dan juga pelatihan teknis yang cukup. Seseorang auditor diharuskan untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan baru yang ada pada prinsip akuntansi dan juga standar auditing. Nah, yang kedua, independence atau tidak terpengaruh. Bagi seorang auditor, sangat penting untuk bersikap independen. Independen dalam hal ini yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Adanya sikap intelektual dan jujur perlu dijunjung tinggi oleh seorang auditor. Sebuah profesi akuntan publik biasanya telah mengetahui kode etik akuntan Indonesia agar bisa mendapat sebuah kepercayaan. Semakin seorang auditor memiliki sikap baik, tentu hal tersebut berimbas pada kualitas yang ada. Yang ketiga, do professional care atau tingkat keprofesionalan. Maksud dari standar yang satu ini yaitu adanya sebuah sikap cermat dan seksama. Seorang auditor harus memiliki keterampilan dan maupun mengembangkan keterampilan tersebut. Keterampilan dalam hal cermat dan seksama tersebut untuk bisa mencerminkan seorang auditor yang profesional. Keprofesionalan akan menunjang keyakinan dalam melakukan evaluasi dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya yang keempat, adequate planning and proper supervision. Pada standar audit ini termasuk dalam standar pekerjaan lapangan. Standar audit dalam kategori ini berisi mengenai sikap dan juga pengetahuan seorang akuntan publik. Tentunya hal ini bersangkutan dengan skill yang ada. Maksud dari standar ini yaitu sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik. Yang kelima, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Standar pekerjaan lapangan yang satu ini berhubungan dengan langkah atau strategi dalam melakukan suatu pekerjaan. Ilmu yang ada akan membedakan hasil dari audit yang dilakukan. Seorang auditor tentu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengendalian intern baik itu prosedur maupun desain tentang laporan keuangan. Yang keenam, bukti audit yang kompeten. Sebagai hasil untuk melakukan evaluasi harus ada sebuah bukti. Dari analisis laporan keuangan tentu akan menghasilkan suatu pendapat. Pekerjaan oleh auditor untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tentunya berdasarkan evaluasi bukti audit. Bukti tersebut bersifat variatif dan tentu harus benar-benar objektif, relevan, dan tepat waktu. Yang kedelapan, konsistensi in the application atau harus konsistensi. Hasil laporan auditor tentu harus menunjukkan apabila ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi. Adapun tujuan dari konsistensi ini yaitu untuk memberikan jaminan daya banding terhadap laporan keuangan. Tujuan dari konsistensi ini untuk mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan. Yang kesembilan, isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Mengenal standar audit yang ini merupakan bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai, baik itu dari segi susunan, bentuk, isi, laporan, serta catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir ke-10, expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Laporan audit harus memuat secara keseluruhan dalam standar yang telah ditentukan. Hal ini untuk menghindari kesalahan penafsiran seseorang. Bahkan, standar pelaporan ini harus dikaitkan dengan laporan keuangan yang ada. Nah, itulah pengertian dari 10 standar audit. Semoga teman-teman mengerti dan memahami. Terima kasih. And see you.